Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa Bunda akan menerangkan tentang suatu penyakit yang ada hubungannya dengan akhlak yang kurang baik. Batu itu ada yang secara personal, ada yang bukan secara personal. Dualisme ini bisa saja jadi satu, tetapi dengan ciri nanti. Biasanya teman-teman dokter itu bercerita tentang wabah ya. Kalau ada dokter mengatakan, oh ini wabah ini, itu adalah biasanya itu dari Allah. Yang memang dibikin batuk, orang itu dibikin batuk oleh Allah. Ada batuk secara personal, ada batuk yang memang dibikin oleh Allah, orang itu batuk, pilek sendiri, batuk sendiri. Secara personal seperti itu. Tapi ini ada batuk dan pilek yang tidak secara personal. Jadi batuk yang tidak secara personal ini cara penyembuhannya bukan melalui minum obat, bukan pergi ke dokter, tapi cukup berdoa saja, mohon ampun pada Allah, bertobat. Ya mudah, jika aku kena batuk dan pilek itu disebabkan seringnya aku di dalam berbicara, nadaku tinggi, penuh dengan kejengkelan dan amarah. Jika pilekku ini disebabkan karena aku hobiku memikirkan sesuatu terlalu dalam, disertai kejengkelan, jika itu salah di hadapanmu ya Allah, ampuni aku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya begitu terus dibaca beberapa hari, insya Allah sembuh. Tidak lama, hanya beberapa hari insya Allah sembuh. Bau mulut, memang bau mulut itu ada beberapa macamnya ya. Orangnya pendiam, gak banyak ngomong, itu bakteri aerob itu ada di mulut. Secara teknik itu begitu, pasti ada bau. Gigi dicabut, gusi berdarah, atau gigi berlubang itu menyebabkan bau. Lambung ini sebenarnya sampah. Makanan, kalau tidak percaya coba taruh di tempat sampah beberapa hari, lama-lama kan bau. Itu makanan taruh sampah, dibiarkan beberapa hari akan menjadi bau. Di lambung itu sama, tapi kalau di lambung itu kan makanan semua itu dialirkan, diproses. Kalau dia ngomongnya itu gak manfaat, daerah di mulut itu bau. Sama seperti makanan yang terbuang tadi, sehingga sewaktu dia ngomong itu tetap bau, ada faktor bau. Kalau ada bicara yang tidak manfaat sering diomongkan, itu membuat bau mulut. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan ini. Banyak sekali ya pertanyaan dari pemirsa. Bunda ini putranya berapa ya? Anak saya tuh 5. Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, keempat laki-laki, dan yang kelima perempuan. Jadi laki-lakinya 3, perempuannya 2. Bunda ini apa? Punya penyakit kolesterol atau jantung? Oh enggak ada. Jantung, kolesterol, diabetes, enggak ada. Diabetes itu kan rata-rata 2 sifat ini yang sangat kuat ya, kebanyakan orang itu memiliki. Sebagian besar, maksud saya sebagian besar itu orang itu diabetes itu ya itu gara-gara pertama, kalau punya ide pandangan tuh harus dipakai. Kalau menyuruh siapapun pokoknya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan jengkel, ya itu nanti menjadi diabetes. Sering marah yang dikeluarkan jantung. Kalau marahnya disimpan sesak. Kalau akhlak diperbaiki, insya Allah sehat loh. Iya, insya Allah sehat. Cita-cita kita menjadi orang tua adalah mempunyai anak yang soleh-soleh, itu sudah pasti ya, semua orang ingin punya anak soleh-soleh. Tapi kadang-kadang malah terjadi sebaliknya. Malah saling menyalahkan antara suami istri. Kalau ketemu sama orang yang benar, tepat, paham, ya insya Allah minta maaflah pada orang tua. Kalau dulu pernah begini-begini pada orang tua. Karena yang menjadikan anak itu durhaka, itu tetap izin Allah, yaitu menjadi ujian bagi orang tuanya. Kenapa orang tuanya diuji dengan anak durhaka? Karena dia dulu pernah durhaka pada orang tuanya.
Cuma biasanya orang tua itu berhenti sampai di situ ya, malah dia cari psikiater, psikolog, ke orang pintar, malah gak karuan nanti. Akhirnya durhaka itu menjadi sinting. Nah, ini harus paham. Kalau ketemu orang yang tepat, ia akan paham. Oh, ini kesalahan ibu. Oh, ini dulu kesalahan ayah. Anak umpama terkena narkoba, bisa saja dulu ibunya ini mempunyai adik yang terkena narkoba, terus ibunya ini mau nolong adik, terus dihalangi. Jangan bu, oh habis banyak nanti, narkoba itu nggak usah dia bantu adik itu, nanti ya bisa habis lama-lama uang kita ini. Nah ini kan termasuk durhaka, nanti dibalas oleh Allah anaknya terlibat narkoba. Jadi selama ini tuh orang beranggapan, kok bisa ya anaknya terlibat narkoba, gak mungkin anakku terlibat narkoba karena ibu bapaknya tidak terlibat narkoba, beranggapan begitu. Padahal kalau dirunut ya, kalau terjadi dirunut ke belakang apa yang dilakukan, insya Allah ketemu. Bagi orang-orang yang paham berpikir itu insya Allah, ya Allah jika saya pernah begini-begini, doa itu terus dipanjatkan. Doa itu yang penting, dengan doa itu yang tulus ya. Anak ini terjadikan dengan izin Allah. Suatu ketika anak ini diberi hidayah oleh Allah, insya Allah. Selain doa juga memagari anak kita itu untuk tidak melakukan yang menjurus ke narkoba. Doa kepada Allah, doa, jadi bukan durhaka terus dibaca-bacain ini. Oh anakku kok terlibat narkoba, ya dibaca-bacain ini, dikasih air ya, nanti nggak ketemu, jangan dibaca-bacain. Berdoa saja. Orang mukmin itu, semua orang mukmin itu punya hak doanya yang simpel-simpel saja, cuma memang yang diperhitungkan oleh Allah itu doa yang terkabul itu doanya orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat ya, beriman dan beramal soleh. Doa itu dikabulkan karena amal soleh itu. Amal soleh dari orang itu yang diperhitungkan oleh Allah. Jadi tidak usah dibaca-bacain macam-macam. Kan selama ini itu Ustadz itu meyakini doanya itu nanti dikabul. Ya jangan meyakini, ya pokoknya percaya dengan firman Allah. Allah itu pasti mengabulkan semua doa. Kan syaratnya beriman dan beramal soleh. Amal soleh itulah yang nanti oleh Allah Ta'ala itu diperhitungkan.